Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Kulli minhum sahabatu Rasulillah ajma'in. Ma ila ruya baina wa khalalina wa khalatina wa liman haqqun alaina أن الله يرد علينا من بركاتهم وبعلومهم في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لهم أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه. أما بعد ثم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم
جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون صدق الله العظيم. Dan kita semuanya sama kita berada di masjid dan kita mengkaji dan Al-Quran tepatnya dalam surah Yasin karena kita sudah sampai pada ayat 6 dan wasilah Allah telah nanti di surganya Allah. Para bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, bagaimana yang sudah kita baca tadi 4 ayat yang mana masih ada berkaitan dengan apa yang disampaikan pada pertemuan yang lalu, yaitu ayat sebelumnya yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kabar gembira bagi penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka langsung disambut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan salamun qaulam mir rabbil wamtazul yaum. Allah langsung mengatakan engkau sungguh beruntung dan engkau sudah mendapatkan kebahagiaan hari ini. Wamtazul yaum, mendapatkan kemenangan. Dan kemudian ayat ini nanti yang akan kita sampaikan justru sebaliknya. Orang-orang yang mereka kufur kepada Allah bukan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka akan ditempatkan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini Allah sampaikan di dalam ayat yang ke-60 adalah alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan. Itu terakhir kemarin kita sampaikan. Sudah disampaikan bahwasanya Allah sudah memberikan peringatan. Allah sudah memberikan satu peringatan kepada setiap hamba yang mereka merasa makhluk dan manusia keturunan Adam, bahwa agar mereka tidak menyembah akan setan. Setan ini gampang sekali, kemarin kita sampaikan, gampang sekali kalau kita ikutin. Yang namanya setan itu paling enak kalau kita ikutin. Setan itu ngajakin yang enak-enak apa yang enggak enak. Biasanya yang enak-enak itu setan itu. Ya kan? Ngaji kira-kira enak gak nih? Enak ya kan? Berarti itu imannya udah bagus, itu udah cakep itu. Ya kan? Kadang-kadang kan ngaji itu berat banget. Udah hari Minggu lagi enggak terasa ya ngaji lagi. Ya kan, besok pagi udah ada ngaji lagi. Ngaji. Ya kan? Nah ini kadang-kadang yang mana Allah Subhanahu wa taala alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Sungguh engkau itu wahai para manusia perlu ketahui bahwasanya setan itu adalah aduwwun mubin. Musuh yang sangat nyata musuh itu. Nah, maka inilah yang Allah lanjutkan wa ani'buduni hadza siratum mustaqim.
Bukankah juga aku telah perintahkan? Maka hendaklah kamu untuk menyembahku, kata Allah. Dengan apa katanya? Hada siratum mustaqim. Kalau engkau menyembahku, engkau mengikuti aturan-aturanku, bukan engkau digoda dan tergoda oleh setan, itulah yang engkau akan menjadikan hamba-hamba di jalan lurus. Siratum mustaqim. Sebagaimana doa kita kadang-kadang, ihdinas siratal mustaqim. Surah Al-Fatihah begitu. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan-jalan yang lurus. Nah, ini sebenarnya apa? Dalam surah Yasin pun Allah sudah mengingatkan kepada seorang hamba. Di dunia dari dulu ketika kita lahir dan kemudian kita balik mengingatkan bahwasanya kita seorang muslim, maka kata baginda Rasul, berpeganglah kepada dua. Quran dan As-Sunnah. Selesai sudah kehidupan kita. Kadang-kadang manusia itulah yang namanya godaan. Godaan itu manusia adalah hal yang biasa, merupakan satu hal yang manusiawi jika manusia itu mengikuti wala tattabi'ul hawa. Janganlah engkau hanya mengikuti hawa nafsu. Setan ini mengutamakan adalah hawa nafsu kita. Kita pengennya udah digoda seperti memang Adam alaihissalam. Bagaimana Adam alaihissalam? Sudah enak hidup di surga. Ketika minta pasangan dikasih sama Allah pasangan. Siapa? Hawa. Ketika sudah apapun kenikmatan di surga sudah diberikan, pasangan sudah ada. Biasa kalau yang namanya godaan itu cuma ada memang aturan-aturan itu pasti ada yang dibuat peraturan. Enggak ada yang namanya kebebasan-kebebasan. Cuma satu yang Allah minta. Wahai Adam, jangan engkau dekati ini pohon. La taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Maka apabila engkau dekati ini, maka engkau akan menjadi hamba-hamba yang zalim. Biasanya godaan yang paling berat mengetahui isyaratnya memang udah dari Adam, dari sononya kita godaan paling berat itu apa? Perempuan, Pak. Coba dah. Kita udah tua aja ini pada. Udah pada sadar semua, udah pada insaf semuanya. Coba yang muda-muda. Iya kayak saya tadi udah naik motor aja diserempet sedikit gitu. Pas yang ngelihat, waduh. Ya, bohai juga. Akhirnya nggak jadi saya marah. Ya kan gitu, lemah juga kita. Kadang-kadang perempuan bikin lemah. Nah, Adam sejarahnya memang lemah dengan wanita. Udah deketin. Coba. Akhirnya apa? Dijadikan seorang hamba yang zalim. Nah, inilah wa ani'buduni hadza siratal mustaqim. Allah sudah mengingatkan. Apabila engkau ada hawa nafsumu, apabila engkau ada keinginan sesuatu, palah dan pilih mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang dihalalkan, mana yang diharamkan. A'buduni, kata Allah Subhanahu wa taala. Sembahlah kepadaku. Hadza siratal mustaqim. Inilah yang jalan yang benar. Tidak ada jalan yang selain Allah diberikan satu petunjuk, yaitu dalam Al-Quran dan nah, kemudian setelah mereka orang-orang yang kafir inilah, di dalam ayat berikutnya, walaqad adalla minkum jibillan katsira. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, engkau sudah berada di jalan kesesatan. Dulu masih di dunia, masih diberikan kesempatan hidup. Aku sudah berikan petunjuk, aku sudah berikan rambu-rambu, aku sudah berikan satu patokan-patokan dan ajaran hidayah yang aku utus kepada makhlukku, yaitu yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku sudah berikan itu. Tapi apa? Dia abaikan. Dia acuhkan. Dia biarkan. Dia tidak indah. Maka di sini kata Allah Subhanahu wa taala sekarang walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Kenapa? Engkau enggak menggunakan akalmu. Ini kembali kalau kita pikirkan manusia dibanding dengan makhluk Allah yang lainnya itu apa? Manusia dengan makhluk yang lainnya akal. Maka itu kalimat yang Allah sampaikan afala ta'qilun. Apakah engkau enggak berpikir?
Jadi kadang-kadang akal ini, manusia diberikan kemuliaan itu adalah dengan akal pikiran. Berarti manusia bisa berjalan dalam kebaikan jika akalnya benar. Manusia bisa ke jalan yang tidak baik ketika akalnya tidak benar. Yang namanya binatang itu makhluk Allah. Tapi apa? Binatang enggak diberikan, dia mau makan apaan saja silahkan. Dia mau melakukan apa saja silahkan. Enggak ada tuh yang namanya aturan-aturan yang namanya. Tapi karena diberikan akal manusia, ketika akalnya dia hilangkan dan dia tinggalkan, maka Al-Quran mengatakan balhum adol. Bahkan mereka itu manusia yang tidak menggunakan akalnya, dia lebih sesat dibandingkan dengan na'udzu. Jadi yang namanya kekayaan ini harus kita kedepankan akal. Keimanan, ketaatan itu harus kita kedepankan juga akal pikiran. Kalau sudah tidak dikedepankan akal pikiran, kekayaan gak akan pernah dia menikmati. Gak pernah dia akan mensyukuri. Dia gak akan pernah merasa cukup. Jabatan begitupun ketika dia gak berpikir, gak dilandaskan dengan akalnya, maka jabatan itu setinggi apapun, dia gak akan bisa menikmati. Justru dia selalu kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan, kalau kita afala ta'qilun kan seperti itu. Banyak orang kaya dan dia merasa kurang akan kekayaan. Kita lihat mungkin mobilnya udah bermacam-macam seri mobil. Rumahnya udah bermacam-macam model rumah. Luasnya udah seabrek-abrek sealaihim mereka. Bahkan hartanya udah nggak bisa, jabatannya pun tinggi. Tapi masih kurang juga. Sampai triliunan dia kumpulin. Bahkan emas kalau kita nih bini kita kasih 100 gram kira nggak kira-kira? Apalagi 74 kilo. Ya kan? Tapi apa yang digunakan? Akal. Maka itu iman dengan akal ini harus. Inilah yang Allah katakan walaqad adalla minkum jibilan katsira afalam takunu taqin. Akhirnya apa yang mereka lakukan dengan mereka tidak memegang dan tidak menyembah dan dia tidak taat dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika di akhirat itu mereka tinggal gigit jari saja. Tersesat engkau katanya. Maka dikatakan Allah Subhanahu wa taala hadhihi jahannamul lati kuntum. Inilah kata Allah Subhanahu wa taala neraka jahanam yang dahulu telah diperingatkan kepadamu. Mungkin sekarang ini kita semuanya ini mungkin itu perlunya kita sampaikan, perlunya kita ada pengajian, perlunya kita diingatkan. Karena apa? Harus ada keimanan. Kita harus iman itu adanya nanti yaumal qiyamah. Hari kiamat itu harus kita yakini. Kalau kita sampai pikirkan, ini udah di berapa abad lamanya. Islam saja berarti sudah 1448. Baru Nabi Muhammad kenabiannya. Sebelum Nabi Muhammad di atasnya. Sampai terus Adam alaihissalam ketika diturunkan ke muka bumi ini. Pernah dengar adanya kiamat. Ini sudah hampir meyakini ini. Sampai sekarang kita belum pernah tahu adanya kiamat.
Sampai kita nih, udah berapa ribu tahun lamanya, nggak pernah ada kiamat. Tapi kita percaya gak dengan adanya kiamat? Karena yang berfirman siapa? Bukannya kita manusia, kita meyakini itu semua. Adakah kita meyakini yang namanya kematian itu pasti ada? Pasti kan? Kita yakin yang namanya pasti, mati udah pasti. Dari dulu itu Nabi Adam aja mati juga. Ya kan sampai kita sekarang ini mati pasti, itu wajar. Tetapi yang kita imani itu ada yang namanya yaumul kehidupan kubur. Hari kubur itu, kehidupan dalam kubur itu adalah hari penantian. Kita yakin nggak itu, Pak? Yakin. Pernah ngerasain? Pernah gak ada yang sudah mati, kemudian dia bangun lagi, dia cerita? Yakin. Maksudnya gimana ini harus ada. Katanya ada nanti malaikat yang disebut dengan Munkar dan Nakir yang akan menanyakan. Kita yakin gak itu, Pak? Yakin. Nanti ada azab kubur. Inilah yang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Harus kita keyakinkan ini semuanya, bahkan nanti ada yaumul ba'si namanya. Ada hari kebangkitan, yang namanya kebangkitan yang sudah mati, yang pernah kita sampaikan dalam surah Yasin ini pun, yang nanti akan dibangkitkan kembali semua makhluk yang pernah hidup, kemudian dia mati akan dibangkitkan nanti, itu datangnya yaumul kiamat. Kemudian nanti dihisab, nanti akhirnya ada surga, ada neraka. Ini harus keyakinan kita. Karena apa? Jangan sampai nanti baru ada penyesalan. Nah, ini orang-orang kafir ini baru ada penyesalan. Kenapa dikatakan di sini? Adalah hadhihi jahannamul lati kuntum tu'ad. Ini adalah neraka jahanam yang dulu aku sudah ingatkan kepadamu. Nih dia nih baru engkau rasakan. Jadi penyesalan itu adanya di depan apa di belakang? Penyesalan baru di belakang. Ya seperti kita sekarang masih muda, malas, masih sehat. Pas udah jalannya udah mulai terasa, udah sering kesemutan, udah kadang-kadang ngantuk aja bawaannya. Tapi masih mending, Pak, ada yang mau ngantuk aja udah di rumah. Malas untuk ke masjid, malas untuk berjamaah, malas untuk hadir taklim, udah tua ngantuk, akhirnya apa? Kebablasan, entar nanti di neraka baru dia nyesel. Iya. Kenapa duduk? Biarin dah sakit-sakit juga. Biarin dah ngantuk-ngantuk juga. Biarin dah suka kesemutan juga nggak jadi masalah. Belonjor di depan guru juga nggak apa-apa, udah. Daripada ini akan menutupi amal-amal buruk kita di akhir hayat kita. Siapa tahu aja di antara kita di sini ada yang besok ya kan? Bisa saja, Pak. Ya kan? Ya mungkin ya saya belakangan kan ya Bapak duluan. Ya kalau enggak apa-apa dah ya kan. Ya, artinya apa? Siapapun bisa jadi, Pak. Jangan intinya dikatakan di sini adalah hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun di sini, jangan sampai kita menyesal. Mumpung masih diberikan kita kehidupan, masih mumpung diberikan kita kesehatan, masih diberikan mumpung kita bisa melangkah. Coba kalau udah ya Allah ya Rabbi, a'udzubillah waliyadzubillah. Allah panggil, Allah panggil. Nanti baru dia nyesel. Ini kan sudah jelas. Yang sering kita baca, surah Yasin yang sudah kita baca, yang sudah kita hafal, acara apapun kita sering baca. Dan inilah kita punya oh iya ya.
Orang yang misalkan baca Yasin itu biasanya di mana? Acara tahlilan, acara orang kematian, kemudian acara apalagi syukuran rumah, baca gak Yasin? Biasanya kalau habis undangan kayak gitu bawa berkat apa enggak? Nah, jadi jangan cuman bawa berkatnya doang baca Yasin. Tapi kita mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, inilah orang yang datang ke sini, orang yang kita mengkaji tafsir Yasin ini enggak ada ruginya. Insya, kenapa dikatakan demikian? Iya, kita bisa mengamalkannya. Alhamdulillah, dengan adanya kematian, saya diingatkan, ya Allah, tetapkan iman dan Islam saya. Langkahkan ke jalan yang lurus, ya Allah. Aku akan menyembahnya kepadamu, ya Allah. Jangan engkau simpangkan iman dan Islam. Itu akhirnya apa? Ketika kita iya. Karena apa? Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Jangan sampai nanti ada penyesalan kita di akhir. Jadi yaumul hisab ini sekali lagi saya tekankan, jangan sampai kita menyesal. Mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup, pintu taubat ini masih ada. Minta ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah. Biarinlah dulu banyak meninggalkan banyak dosa. Sekarang ya Allah, yang namanya rambut sudah mulai kaki sudah mulai melemah, mata pun sudah mulai rapuh. Kadang-kadang pendengaranmu mulai kurang. Mau ngapain lagi? Berarti ini kan sudah alamat. Alamat kemana? Ini jangan sampai nanti hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun, yang mana kata Allah Subhanahu wa tekankan lagi, islauhal yauma bima kuntum takfurun. Islauha. Kata Allah, masuklah engkau. Islauha. Kapan itu? Al yauma, hari ini. Bima kuntum takfurun, dengan apa-apa yang menyebabkan kamu kufur. Kemarin di dunia aku sudah berikan peringatan, sudah aku beritahu, sudah banyak ustadz-ustadz yang mengajarkan, sudah banyak masjid mengumumkan. Bahkan masjid ini dikumandangkan setiap 5 waktu melalui apa? Speaker. Keluar kedengeran enggak? Tapi kenapa? Yang dengar itu alhamdulillah itu orang-orang yang akhirnya apa? Islauhal yaum. Masuklah, kata Allah Subhanahu wa taala. Al-yaum, hari ini sudah enggak ada tawar-menawar lagi, kata Allah. Udah masuk sekarang ini al-yaum bisa babi dengan sebab engkau apa? Kufur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Bima kuntum takfurun. Karena engkau tidak mempercayai apa yang aku sampaikan. Apa yang aku sudah jelaskan engkau tidak mempercayainya, maka sekarang ini islauha. Maka kalimat Allah Subhanahu wa taala bukan udkhuluha. Kan bisa saja kalau dalam bahasa Arab ini kenapa kok islauha al-yauma ada udkhuluha. Kalau masuk itu adalah kalimat bahasa Arab udkhul. Masuk. Tapi di sini islauha. Islau itu asal katanya memang bermakna menyala. Jadi dengan engkau dimasukkan ke neraka, maka neraka ini akan menyala. Menyala dengan apa? Dengan daripada bima bisa babi bima kuntum takfurun. Dengan engkau masuk ke nerakanya Allah, maka neraka itu akan menyala. Tentu menyala dengan api. Api ini berasal daripada mana? Dari tubuh kita yang dimasukkan. Jadi kalau nggak ada yang masuk neraka, berarti neraka itu nggak nyala. Seperti kalau di sini kita masuk ke masjid, memang AC-nya sudah dingin, sudah dinyalakan. Tetapi kalau neraka, ini kalau ada seorang hamba yang masuk neraka, maka dia akan menyala. Semakin banyak dia akan lebih panas lagi. Kira-kira lebih banyak orang yang di surga apa lebih banyak yang di neraka? Ada di antara kita.
Nah, inilah Bapak-bapak yang menjadikan catatan bagi kita. Allah memberikan satu ancaman. Allah juga memberikan satu kabar gembira. Yang kemarin kita sampaikan adalah ayat yang kemarin ini adalah apabila kita dimasukkan surganya Allah begitu nikmat. Tetapi kalau kita dimasukkan nerakanya, azab pedihnya Allah akan. Tinggal pertanyaannya, kita mau masuk surga atau mau masuk neraka? Mau jujur Pak, kita mau masuk surga mau masuk neraka? Kayaknya surga, takut-takutan ya. Meskipun surga itu adalah makhluk Allah. Surga ini makhluk, neraka itu makhluk. Jadi kita berusaha, artinya karena itu makhluk, jangan kita terlalu takutin. Jangan takut sama neraka, jangan juga selalu takut dengan surga. Kenapa dikatakan demikian? Yang harus kita lakukan adalah bagaimana memotivasi diri kita berpegang teguh kepada apa yang dikatakan oleh Allah adalah jangan sampai kita menjadi hamba-hamba yang kufur. Ini yang penting. Kalau orang yang beribadah, ibadahlah kita. Dengan hanya mengharapkan apa? Ridho Allah. Kalau membaca Al-Quran, bacalah Al-Quran. Jangan mengharapkan surga, enggak pantas. Sekali lagi saya katakan, kita ini enggak pantas hanya membaca Al-Quran mau masuk surga. Ya kan? Kita mau masuk surga hanya dengan amal kita, dengan sedekah kita. Yang maghrib ini, ya yang paling gede 50.000. Sampai. Dek. Mau masuk surga yang begitu nikmatnya. Jadi kita hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah, kita beramal, kita bermuamalah sama kita. Ini hanya kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nanti apa? Ini pun makhluk Allah yang Allah akan perintahkan, wahai makhlukku, inilah pantas seorang hamba menempatkan tempat makhlukku juga, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai neraka, ini pun seorang hamba yang aku sudah peringatkan, aku sudah beritahukan, tetapi mereka mengabaikan. Pantaslah dia wahai makhlukku neraka, masukkan, tarik dia untuk apa? Ke neraka. Ini catatan bagi kita. Jadi intinya, kalau kita masih diberikan kesempatan, bisa kita memperbaiki. Karena dengan mengharapkan hanya ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pengen masuk surga. Jangan kita takut dengan neraka, karena apa? Ini adalah di antara makhluk-makhluk Allah yang hanya harus kita lakukan adalah bagaimana kita bermuamalah selaku seorang hamba, karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Udah kita menyembah Allah saja. Karena apa? Syariat mengajarkan kita pun menyembah ketika kita bekerja. Kalau memang kita itu niatnya karena Allah, akan bernilai ibadah. Kita olahraga, ya kan? Kita bersepeda, ya kan? Kalau memang itu niatnya karena Allah untuk kesehatan kita, maka itu pun akan beribadah. Ini yang menjadikan catatan bagi kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita. Setiap langkah kita selalu memperbaiki dalam kehidupan kita, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, sampai nanti Allah akan ambil nyawa ini dan Allah akan pisahkan ruh dengan jasad ini. Tentunya kita akan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah surat Yasin ayat 61 sampai dengan 64 yang akan mengingatkan kepada kita itu dalam kehidupan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita kufur akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang kita sampaikan dalam mukadimah ini. Yang selanjutnya kita akan buka pertanyaan, dipersilakan. Sengaja ada waktu 5 menit.
Assalamualaikum. Oh ini. Oh ya. Belum hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati guru kita Pak Ustadz, saya akan bertanya, mungkin nih udah beberapa kali tanya, hanya penasaran saya nih, apakah betul umat muslim atau orang yang berikrar dengan syahadat lalu dia masuk neraka, ada jaminan dari Rasulullah akan diangkat ke surga? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sampaikan ada satu keraguan dalam berpikir benar mungkin lagi enak banget gue yang udah tobat usia gue benar-benar udah soleh dari muda, ya kan gitu, udah tua baru ini masuk surga. Itu adalah hak prerogatifnya. Itu sekali lagi hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba hanya mempunyai satu kewajiban, dia beribadah, dia tidak kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama dia meyakini bahwasanya Allah itu adalah sebagai Tuhan yang tidak ada Tuhan selainnya dan Muhammad itu adalah utusan Allah, pantaslah dia akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama, ini kan tadi katakannya, selama dia tidak kufur kepada Allah, selama dia tidak ingkar kepada kenabian Muhammad SAW. Karena apa? Ini adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lebih mengetahui. Maka itu la tuzlamu syai'an. Mari kita sampaikan juga, Allah itu nggak akan berbuat zalim sedikit pun pada hamba, akan diperhitungkan, nggak akan pernah meleset. Tetapi ketika dia ada keimanan, ketika dia ada satu keyakinan, maka itulah punya dia tiket untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kan tiket itu kan ada tiket yang VVIP, ada yang tiket VIP, ada yang tiket ekonomi, ada yang di emperan. Kita di emperan juga udah alhamdulillah ya, sebenarnya yang penting masuk. Jadi kita yakini pokoknya, kecuali itu yang dikatakan oleh baginda Rasul, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk surga. Ini kata baginda Rasul. Ya kan? Kata baginda Rasul, illa man aba. Kecuali yang enggak mau, yang enggak, dia enggak mau. Siapa yang enggak mau? Wa man atani wa man asani faqad aba. Barang siapa yang maksiat, ingkar kepadaku, maka dialah orang yang enggan untuk masuk surga. Maka kita hanya manusia yang mempunyai salah dan dosa, yang tidak luput daripada salah dan khilaf. Maka hanya kita berharap kepada Allah, jika kita punya salah, segeralah kita mohon ampun kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Manusia salah. Maka itu sekali lagi saya selalu katakan adalah, kalau kita dulu masih dulu, biarinlah dulu yang penting sekarang. Biarin kemarin kita susah, ya kan, rumah kontrak. Sekarang udah pengen pensiun, udah punya rumah, ini akur, ya kan? Akur maksudnya sama anak, sama orang tua, kan gitu. Enak Pak, ibadah kita tenang, rahmati husnul khatimah, dimasukkan surga. Ya kan? Ya saya rasa demikian Pak. Yakin Pak ya. Jadi jangan ragu ya, jangan penasaran, jalankan aja. Ini Pak ini mau urusan Allah. Nah, karena kita khawatirkan itu nanti di akhir, justru di akhir itu banyak sekali godaan-godaan, bisikan-bisikan. Karena sudah saya sampaikan, kalau nggak salah nanti ketika orang sakaratul maut, ini akan didatangkan oleh setan godaan. Maka itu sering kita berikan untuk ditalkin. La ilaha illallah. Itu sering mencatat. Kenapa?
banyak datang setan-setan menggoda agar dia mati suul khatimah, artinya keluar daripada Islam. Kenapa? Bisikan, bahkan nanti mungkin orang yang dicintai, misalkan nih, dengan guru kita yang kita hormati, yang kita cintai udah meninggal, datang ke dia, ya kan? Ya Muhammad, udah jangan saya nyesel, kenapa saya menjadi Islam dulu? Gurunya bisikin berbentuk, orang tuanya juga begitu, datang, ya kan, orang tuanya udah meninggal dunia, datang bisikin berupa setan itu akan berbentuk setan berbentuk orang tuanya yang dicintai, yang dihormati. Jangan tak mudah, pokoknya nggak usah dah saya. Bapak juga nyesel ngajarin kamu Islam. Itu kita minta apa? Tadi husnul khatimah. Itu pantaslah kalau katakan baginda Rasul yang dimaksud itu adalah man akhiru hayati bijamin la ilaha illallah adalah yang artinya dia itu masih ditetapkan imannya, nggak tergoda dengan setan. Masih tetap Islam, itu dia akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Banyak jalan menuju surga, insya Allah. Saya rasa demikian. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau minta bagaimana gambaran itu pohon jangan didekat-dekatin. Jangan dekat-dekat pohon. Sedangkan kita sudah banyak lah istilah yang lain kita tahu. Ini yang pohon ini yang saya tidak jelas. Bapak bisa mengumpamakan itu sebagai apa gitu. Terima kasih. Dalam Al-Baqarah. Ini udah jelas-jelasan kalimatnya adalah wala taqraba hadhihi syajarah. Janganlah engkau mendekati kalian berdua, wala taqraba, siapa itu Adam dan Hawa. Hadhihi syajarah berarti hadhihi, saya katakan hadhihi syai, ini teh, hadhihi kubun, berarti apa? Dekat. Berarti Allah Subhanahu wa taala berdekatan dengan ini pohon. Hadhihi syajarah yang mana dia juga berdekatan dengan Adam dan Hawa. Hadis saja fatakuna minal zalimin, maka engkau akan menjadi orang-orang zalim. Yang pertanyaannya adalah bagaimana apa yang dimaksud dengan sajarah tadi? Bisa kita analogikan seperti apa? Sajarah yang namanya di dalam surga kita sudah sampaikan, dan ini Al-Quran yang mengatakan. Yang namanya surga itu berbentuk apapun yang kita inginkan, itu baru saja kita terdetik sudah ada. Kalau dikatakan pohon, maka inilah pohon yang pohon. Pohon mungkin tidak seindah pohon-pohon yang ada di dunia. Kita menganggap pohon yang paling indah itu apa? Misalnya cemara. Bisa saja nanti di surga itu cemara, tetapi Pak, cemaranya lebih daripada yang indah daripada kita pandang di dunia, lebih baik dibanding di surga. Tadi saya sampaikan. Kita suka anggur misalnya. Anggur apa? Sangking apa ya? Kalau sangking itu anggurannya. Ini kan bagus. Kita pengen tuh di surga. Tahu-tahu apa? Baru kita pengen aja sangking. Oh iya enak sangking. Lebih enak lagi di surga. Tidak ada yang lebih enak, tidak ada yang lebih nikmat dibanding waktu kita di dunia. Meskipun itu kita sama. Sekali lagi dikatakan pohon, maka yang kita terjemahkan ulama tafsir di sini mengatakan adalah tetap kalimatnya adalah pohon. Pohon itu apa? Pohon yang kita tahu. Berbentuk apa? Ini adalah buah. Itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Apakah pohon korma kan? Apakah pohon misalkan rambutan kan? Nggak bisa dikatakan demikian. Pokoknya adalah sebuah pohon sebagai tanda bahwasanya Allah memberikan satu stigma kepada Adam dan Hawa agar jangan engkau mendekati kalimat pohon. Ya gitu. Ya, jadi pohon ini nggak bisa kita analogikan pohon yang seperti apa, pohonan apa ini, ya kan? Mungkin ada yang tahu digambarkan apa di sini pohon itu?
Ada buat khuldi yang pernah kita dengarkan ulama kata khuldi. Khuldi itu adalah pohon, kalau diterjemahkan lagi pohonnya khuldi itu adalah pohon yang kekal, yang nggak akan lari dari mana-mana, dia selalu ada di situ, bukan khuldi, ya kan? Itu hanya wallahu a'lam dengan hanya mengharapkan seperti itu. Ya, mungkin Bapak ada pandangan yang dimaksud dengan pohon tersebut, ya kan? Tapi jelaskan Pak ya, apa yang saya maksud tadi jelaskan ya. Ada sebetulnya pohon yang pohon, nggak bisa kita analogkan dengan yang lainnya. Jadi karena Bapak pertanyaannya adalah yang ditanyakan pohon, apa sih ini pohonnya? Kan gitu ya. Nggak bisa dilihat pohon, dia berbentuk pohon. Cuman yang terang adalah khuldi. Ada yang mengatakan khuldi itu pohon yang abadi, kan? Yang nanti ada di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa demikian, kita yakin dulu Pak. Mudah-mudahan kita mendapatkan satu keyakinan bahwa Al-Quran itu kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghafir ya Rahman Rahim, irhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Warzuqna 'ilman nafi'an warzuqna rizqan halalan kathiran tayyiban mubarakan. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'sum. Dawam fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum assalam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.